biasanya revenue dari PNM berapa sih Pak tahun ini Pak? Tahun ini sekitar 14 sampai 15 triliun. Tahun ini ya. Tentunya berkaitan yang paling krusial berkaitan dengan sustainability perusahaan. Jadi kita tahu bahwa banyak di luar tentunya kompetitor-kompetitor yang selalu bersaing dengan PNM. Jadi transformasi itu kita perlukan, salah satunya berkaitan dengan sustainability di masa depan. Oleh sebab itu transformasi diperlukan, dirancang dan dipersiapkan dari sekarang, agar begitu masa ancaman dari luar tentang sustainability perusahaan itu terjadi, kita sudah siap gitu ya, untuk melakukan transformasi. Transformasi biasanya menyangkut semua divisi. Ya, kita di PNM itu mengalami 3 kali transformasi besar. Yang pertama pada saat tahun 2008, saat kita membuat bisnis baru yang namanya Ulam. Yang kedua di tahun 2015 pada saat kita mendirikan bisnis baru juga yang namanya Mekar, yang sampai saat ini sudah menjadi bahkan yang terbesar di dunia untuk group lending. Dan yang ketiga ini yang kita lakukan sejak tahun 2022 berkaitan dengan digital transformation, karena kita melihat ke depan begitu masa pandemi ada dan industri 4.0, kita masuk ke industri 4.0, kita mau nggak mau harus siap secara digital, dan secara kompetisi pun pesaing-pesaing sudah mempersiapkan itu semua. Kalau untuk yang Mekar, ini transformasi bisnis ya. Jadi yang tadinya kita boleh dibilang tidak diperhitungkan, malah menjadi yang terbesar di dunia di bisnis industri group lending. Bahkan kita melampaui yang namanya Grameen Bank dari Bangladesh sebagai perusahaan group lending yang saat itu leading ya. Dan yang sekarang digital transformation itu kesiapan internal dan perusahaan tentunya dalam menghadapi persaingan-persaingan di masa depan. Dan tentu tadi ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup perusahaan, sustainability. Ya, memang transformasi ini harus melibatkan seluruh karyawan, dan dalam hal ini kita membentuk suatu gugus tugas atau suatu divisi khusus yang namanya Transformation Office. Nah, Transformation Office ini terdiri dari semua wakil gitu ya, perwakilan dari divisi yang kita anggap penting. Jadi ini adalah keterlibatan semua, boleh dibilang komitmen karyawan dan juga tentunya komitmen dari manajemen. Sampai ke yang paling atas CEO-nya itu juga harus mempunyai komitmen yang tinggi. Karena kalau tidak, transformasi ya berdasarkan pengalaman itu akan stuck di tengah jalan. Tahun ini sekitar 14 sampai 15 triliun. Tahun ini ya.